Dilansir dari Facebook Bumi Nusantara 24, inilah bus legendaris Chevrolet Garuda di Jalan Dr. Wahidin Denpasar, Bali. Bus legendaris ini bertujuan Pasar Jimbaran sekitar tahun 1971. Dilansir dari Facebook Bumi Nusantara 24, bus angkutan legendaris dengan trayek Kintamani, Denpasar, Bali, diperkirakan sekitar tahun 1970-an. Dilansir dari Facebook Sekia Somdeikun, ini bus ada pramugarinya loh. Sebelum zaman viralnya bus kekinian yang ada pramugarinya, kursinya beneran asli kursi kelas Argo di kereta zaman dulu. Plus layanan bisa bebas minta minuman kopi atau teh kayak di kereta wisata. Ini unik bus reguler tapi pakai nama bus pariwisata supaya bisa masuk tengah kota. Salah satu keunikan dari perusahaan Bali Motor Wisata, sempat melayani rute Surabaya, Denpasar dan sekitarnya. Sayang sudah tidak jalan lagi bus ini. Dilansir dari berbagai sumber, perusahaan otobus Restu Mulia merupakan salah satu perusahaan transportasi darat yang berasal dari Bali dan telah beroperasi sejak tahun 1987. PO ini didirikan oleh Edi Dharma, yang sebelumnya memiliki pengalaman dalam mengelola perusahaan transportasi keluarga bernama Puspasari yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Restu Mulia melayani rute antar kota antar provinsi di Indonesia, menghubungkan berbagai kota di Pulau Jawa dan Bali. Armada bus yang digunakan mencakup berbagai jenis dan merek, seperti Mercedes-Benz, Hino, dan Golden Dragon. Bus-bus ini dilengkapi dengan fasilitas untuk kenyamanan penumpang, termasuk audiovisual, tempat duduk yang lega, toilet bersih, serta bantal dan selimut. PO Restu Mulia juga dikenal sebagai bagian dari Dharma Jaya Group bersama dengan perusahaan otobus lainnya seperti Puspasari, Wisata Komodo, dan Cipta Dharma Perkasa. Inilah dokumentasi video perusahaan bis ini di waktu silam. Dilansir dari gunungharta.com, sebuah usaha yang dilakukan secara benar dengan bermodalkan kemauan, kemampuan dan didukung kerja keras, maka terbentuklah sebuah perusahaan yang memang khusus bergerak dalam jasa transportasi dengan nama Gunung Harta. Dengan segala daya yang dimiliki Bapak Iwayan Sutika, mampu mendirikan sebuah perusahaan jasa. Pada awal berdirinya pada tahun 1993, perintis sebuah sarana transportasi antar kota dalam provinsi yang melayani jurusan Denpasar, Gilimanuk saja. Pada tahun 1995 mulai dari berbagai informasi dan insting bisnis yang dimiliki, sehingga perkembangan bisnis jasa merambah kepada transportasi bus antar kota antar provinsi dengan bantuan dari sektor perbankan, lembaga keuangan lainnya, serta dari dukungan dan kepercayaan masyarakat. Maka pada tahun berikutnya Gunung Harta terus mengalami perkembangan. Tahun 2004 Gunung Harta mengalami perkembangan dengan jumlah armada sekitar 40 buah dengan alokasi Denpasar, Gilimanuk PP, Denpasar, Jember PP, Denpasar, Surabaya PP, Denpasar, Malang PP, Denpasar, Solo, Yogyakarta PP, Denpasar, Semarang, Jakarta PP, Denpasar, Madiun, Mauspati, Ponorogo,
serta untuk angkutan pariwisata dan jasa titipan paket kilat. Pada tahun 2006 Gunung Harta mengalami perkembangan perluasan trayek Denpasar, Malang, Blitar, Tulungagung dan Denpasar, Surabaya, Kediri. Dengan jumlah 5 armada. Untuk Denpasar, Malang, Blitar, Tulungagung sebanyak 3 armada dan Denpasar, Surabaya, Kediri 2 armada. Gunung Harta menyediakan transportasi bus dalam Provinsi Bali dan antar provinsi, jasa sewa charter bus umum dan pariwisata, jasa titipan paket kilat, jasa tur dan travel di wilayah Jawa, Bali, Lombok dan sekitarnya. Lihat paket wisata Bali. Inilah kumpulan beberapa foto bus ini. Dilansir dari berbagai sumber, PO Bali Perdana yang dikenal dengan singkatan Baper adalah salah satu perusahaan otobus legendaris asal Bali yang pernah berjaya di era 1990-an hingga awal 2000-an. Berbasis di Bangli, Bali, perusahaan ini terkenal dengan layanan antar kota antar provinsi yang menghubungkan Bali dengan berbagai kota di Pulau Jawa seperti Surabaya, Malang, dan Sumeneb. Salah satu keunikan PO Bali Perdana adalah penggunaan kursi bekas pesawat Boeing 737 pada armadanya, memberikan kenyamanan ekstra bagi penumpang. Hingga tahun 2008, perusahaan ini memiliki sekitar 400 unit bus dan dikenal sebagai Raja Jalanan di rute Bali Jawa. Meskipun sempat mengalami penurunan popularitas, PO Bali Perdana masih beroperasi hingga kini, melayani rute reguler seperti Denpasar Surabaya dan Denpasar Malang. Fasilitas yang ditawarkan termasuk kursi 2 dengan leg rest, toilet, bantal, selimut, dan layanan makanan ringan. PO Bali Perdana adalah bagian penting dari sejarah transportasi Bali. Meskipun mengalami pasang surut, perusahaan ini masih bertahan dan melayani masyarakat hingga hari ini, dengan semangat mempertahankan warisan dan adaptasi terhadap perkembangan zaman. Bali Perdana tetap menjadi ikon tersendiri bagi para penumpang setia dan pecinta dunia perbusan Indonesia. Dilansir dari tiket.com, Purnayasa adalah perusahaan bus terkemuka di Indonesia, didirikan pada tahun 1990 oleh Budi Santoso. Dengan komitmen untuk menyediakan layanan terbaik, Purnayasa telah menjadi pilihan utama untuk perjalanan antar kota di seluruh negeri. Armada Purnayasa terdiri dari 200 unit bus dengan berbagai fasilitas modern, seperti kursi recliner, AC, kolokan USB, toilet, lampu baca, sandaran kaki, CCTV, selimut, dan bantal. Dengan standar keselamatan yang tinggi dan sopir yang terlatih, Purnayasa menjamin perjalanan yang aman dan nyaman bagi semua penumpangnya. Kemudian dilansir dari berbagai sumber, awalnya PO Purnayasa hanya melayani bis pariwisata. Fokus utama mereka adalah menyediakan layanan perjalanan bagi turis domestik dan mancanegara yang ingin menjelajahi Bali dan sekitarnya. Seiring berjalannya waktu, Purnayasa Trans memperluas layanannya ke sektor antar kota antar provinsi. Mereka membuka trayek dari Denpasar ke berbagai kota di Jawa Timur, seperti Denpasar, Malang, Denpasar, Pasuruan, Denpasar, Probolinggo, Denpasar, Situbondo. Langkah ini menjadikan Purnayasa Trans salah satu PO Bali yang cukup aktif dalam jalur darat lintas pulau.
PO Purnayasa Trans merupakan bagian penting dari sejarah transportasi Bali. Berangkat dari latar belakang pariwisata, mereka tumbuh menjadi penyedia jasa angkutan antar pulau yang terpercaya, dengan komitmen terhadap pelayanan, kenyamanan, dan keselamatan. Purnayasa Trans tetap menjadi pilihan favorit bagi banyak penumpang di Pulau Dewata dan sekitarnya. Inilah kumpulan beberapa foto bus ini. PO Wisata Komodo atau yang biasa disebut Wiskom adalah penyedia layanan angkutan penumpang terkemuka berpusat di Denpasar, Bali. Didirikan pada tahun 1986, perusahaan ini dikelola oleh Dharma Jaya Group, sebuah unit usaha keluarga yang memiliki arti 5 saudara yang berjaya. Bersama dengan perusahaan lainnya di bawah naungan Dharma Jaya Group, seperti Restu Mulia dan Puspasari, Wisata Komodo telah menjadi simbol kesuksesan dalam mengelola unit usahanya. Pertama kali beroperasi pada tahun 1986, Wisata Komodo telah melayani berbagai trayek jarak jauh dengan pelayanan mewah dan tepat waktu, menjadikan kenyamanan penumpang sebagai prioritas utama. Rasakan sensasi kemewahan dan kenyamanan dengan naik bus Wisata Komodo sebagai pilihan transportasi Anda. Dilansir dari digitalototransport.com, nama Wisata Komodo diambil dari rute awal yang dilayani oleh perusahaan ini, yaitu Surabaya-Sumbawa Labuan Sape pada tahun 1983 hingga 1995. Labuan Sape terletak dekat dengan Pulau Komodo, sehingga nama tersebut dipilih untuk merepresentasikan destinasi eksotis tersebut. Meskipun saat ini PO Wisata Komodo tidak melayani rute langsung ke Pulau Komodo, nama tersebut tetap dipertahankan sebagai identitas perusahaan. Kemudian dilansir dari redbusindonesia.id, sejak berdiri, PO Wisata Komodo telah berkembang pesat dan dikenal sebagai penyedia layanan angkutan penumpang terkemuka di Bali. Perusahaan ini melayani berbagai rute jarak jauh, termasuk Denpasar Surabaya, Denpasar Solo, Denpasar Yogyakarta, dan Denpasar Purwokerto. Armada bus yang digunakan terdiri dari sasis Mercedes-Benz dan Hino, dengan kelas layanan eksekutif AC2, yang dilengkapi fasilitas seperti AC, kursi yang dapat direbahkan, sandaran kaki, bantal, selimut, USB port, TV, toilet, makanan ringan, dan air mineral. Dilansir dari berbagai sumber, PO Puspasari adalah salah satu perusahaan otobus legendaris asal Bali yang telah beroperasi sejak era Orde Baru. Didirikan pada 7 Februari 1976 oleh I Gede Darmawijaya di Singaraja, PO ini awalnya melayani rute Malam Singaraja Surabaya, menjadikannya pelopor dalam trayek tersebut. Inspirasi mendirikan PO Puspasari berasal dari Ayah Gede Darma, Imade Okanur Jaja, yang telah lebih dulu merintis usaha transportasi lokal di Singaraja dengan bis berbahan bakar bensin dan bodi kayu. Setelah menyelesaikan pendidikan teknik mesin diesel di Jerman pada awal 1970-an, Gede Darma kembali ke Bali dan memulai bisnis transportasi dengan 5 unit bis diesel modern. Seiring waktu, Puspasari memperluas jangkauan trayeknya ke Denpasar Surabaya, Denpasar Yogyakarta, dan pada tahun 1982 membuka rute Lombok Mataram Sape Bima. Ekspansi ini berlanjut ke wilayah Jawa Timur seperti Malang dan Blitar. PO Puspasari juga memiliki perusahaan saudara seperti Restu Mulia, Wisata Komodo, dan Cipta Dharma Perkasa. Pada tahun 1984, PO Puspasari mengurangi aktivitas transportasinya dan mulai merambah ke bisnis hasil laut seperti rumput laut dan agar-agar.
setelah menjalin kerjasama dengan wisatawan asal Singapura. Kemudian, pada tahun 1985, perusahaan ini juga mengembangkan usaha di bidang properti dengan mendirikan PT Tata Alam Sari Inti. PO Puspasari dikenal luas di kalangan masyarakat Bali dan Jawa Timur, terutama di kalangan mahasiswa perantauan dari daerah seperti Lamongan, Tuban, dan Bojonegoro. Nama Puspasari bahkan menjadi sebutan umum untuk bus malam, menunjukkan betapa melekatnya merek ini dalam budaya transportasi masyarakat. Dengan sejarah panjang dan kontribusinya dalam menghubungkan berbagai wilayah di Indonesia, PO Puspasari tetap menjadi simbol penting dalam dunia transportasi darat di Indonesia. Inilah kumpulan beberapa foto bus ini. Dilansir dari Instagram Bus Klasik, inilah potret bus tahun 1970-an di Pulau Bali. Nampak sangat terawat di tahun 1976. Perusahaan bus Dharma ini melayani rute Denpasar, Tabanan, dengan chassis Chevrolet. Dilansir dari Instagram Bus Klasik, foto bus Mutiara tahun 1978 dengan chassis Mercedes-Benz, bus terusan dari PJKA hingga ke Bali. Masih tentang PO Mutiara, PO yang dirintis oleh PT Rama Restorka atau salah satu perusahaan rekanan PT Kereta Api yang mengelola restorasi kereta, barang hantaran dan ekspedisi muatan kereta dengan tujuan sebagai angkutan terusan bagi penumpang kereta yang ingin melanjutkan perjalanannya menuju Pulau Bali. Dulu rute bus ini hanya dari stasiun Banyuwangi Baru lalu menuju Terminal Ubung Denpasar dan kantor perwakilan PT Kereta Api di Jalan Tuku Umar Denpasar. For your information, bus ini didokumentasikan tahun 1991. PO Mutiara ini melayani rute Banyuwangi, Denpasar, menggunakan chassis Mercedes-Benz OF 1113. Kemudian foto lawas bus Mutiara dengan chassis Mercedes-Benz ini biasanya dioperasikan sebagai bus terusan dari kereta api pada dekade 90-an. Apakah ada yang pernah naik bus ini? Dilansir dari Instagram Bus Klasik, inilah dokumentasi bus Mari Transport di Pulau Bali tahun 1991. Pada era tersebut, banyak bus di Bali yang ukurannya bantet karena dianggap lebih sesuai dengan jalanan di sana yang berliku-liku. Seperti halnya bus Mari Transport pada gambar ini, sepertinya dibangun menggunakan sasis Mitsubishi truk Fuso Goprak. Terlihat dari overhang depan yang sangat pendek serta ukuran ban yang lebih besar dari bus medium biasa. Dilansir dari kirimfotobis.blogspot.com, berikut foto kenangan salah satu armada bis kebanggaan warga Bali pada era 80-an sampai akhir 90-an, milik PO Bali Cepat dengan chassis Mercedes-Benz dibalut bodi dari karoseri MMBM. Bali Cepat adalah salah satu bis mewah yang sangat populer di zamannya, melayani trayek Pulau Jawa dan Bali. Inilah foto armada bis Bali Cepat yang paling akhir, sebelum mereka gulung tikar gara-gara Krismon 1998 dan tak kunjung membaik, dan akhirnya menutup layanan transportasi penumpang dan menyisakan layanan kargo yang sampai sekarang masih eksis. Bali Cepat adalah salah satu bis kenangan dan sangat populer di zamannya, melayani trayek Denpasar, Surabaya Pipi, Denpasar, Malang Pipi, Denpasar, Solo, Jogja Pipi, Denpasar, Bandung Pipi dan Denpasar, Jakarta Pipi.
Dilansir dari kirimfotobis.blogspot.com, perusahaan otobus Bali Buana Arta salah satu bis favorit atau legenda jalur Surabaya Denpasar dan Jogja Denpasar era 90-an. Berikut foto kenangan salah satu armada bis Bali Buana Arta tahun 1991 trayek Padang B, Denpasar, Jogja PP, dengan nomor polisi di K5297 AU, bermesin Mercedes-Benz O306, rear engine, dengan bodi buatan karoseri GMT GEU. Perusahaan otobus ini tidak eksis lagi semenjak tahun 2000. Dilansir dari kirimfotobis.blogspot.com, foto bis kenangan Cakrawala livery cakep pemain bis malam cepat jalur Surabaya Denpasar dan Jogja Denpasar era 90-an, bermesin Mercedes-Benz off-series, front engine, termasuk bis legend di jalurnya sayang sudah tidak eksis lagi tenggelam karena krismon. Dilansir dari kirimfotobis.blogspot.com, salah satu bis legenda lintas Jawa, Bali, sudah tinggal kenangan, dan perusahaan bus ini tidak eksis lagi semenjak awal era 90-an. Berikut foto bis kenangan Surya Indah bermesin Mercedes-Benz off-front engine dengan trayek Jogja, Solo, Denpasar PP. Dilansir dari kirimfotobis.blogspot.com, perusahaan otobus Bali Indah, bis legenda jalur Surabaya Denpasar, dan Jogja Denpasar era 80-an. Gila lintasannya Aceh sampai Bali, dalam sejarah trayek bis ini hanya mentok sampai Jakarta, Denpasar. Berikut foto kenangan Bali Indah bermesin Mercedes-Benz OF 1113 series dan berkaroseri Morodadi Prima. Kemudian dilansir dari Facebook Jogja Rikala Semana, inilah foto di depan bus Bali Indah, lokasi di Pul Bali Indah Sosrowijayan pada tahun 1982. Dilansir dari Facebook Wayan Feria Sandi, inilah video otobus rute Denpasar tahun 1992. Banyak yang sudah undur diri dari rute akap ke Pulau Dewata. Ada Bali Indah rute Denpasar, Surabaya dengan Morodadi non AC Damri 0408 Starion AC Jember, Denpasar, dan Jatayu Jogja, Denpasar yang sudah off lama. Dilansir dari kanal YouTube Jodiway, era tahun 90-an bis simpatik merajai trayek Bali Jawa, bahkan bis ini kerap memanjakan penumpangnya dengan pemberian tiket gratis lewat arisan di dalam bis. Tahun 1988 awal mula lahirnya Simpatik setelah mengakuisisi armada PO Nilam Indah yang sedang kolaps di zaman itu. PO Simpatik beralamat di Jalan Diponegoro nomor 23 Denpasar. Tahun 1990 memulai grup usaha Simpati Transport dengan jumlah armada awal 8 unit bis dari karoseri Morodadi Prima dan GMM. Pihak manajemen mempunyai misi untuk mengembangkan Simpatik menjadi PO yang nyaman, sehingga diminati oleh penumpang dengan selalu memberikan kuesioner untuk mendapat masukan dari penumpang. Di tahun yang sama Simpatik kembali mengakuisisi PO Cahaya Abadi Trans yang memiliki 8 armada untuk mengembangkan usaha di divisi Simpatik Bis.
Pihak manajemen membuat nama PT SRI Mitra Pramesti Kencana atau yang lebih singkat Simpatik. PO Simpatik mengalami perkembangan yang sangat pesat dari 8 unit kemudian menjadi 35 unit dan meraih masa jayanya dengan armada lebih dari 80 unit yang terbagi untuk divisi pariwisata, antar kota antar provinsi, serta armada untuk antar kota dalam provinsi. Simpatik pernah melayani banyak trayek dari Jawa, Bali, hingga Lombok, diantaranya Jakarta Denpasar, Bandung Denpasar, Semarang Solo Denpasar, Jogja Denpasar, Blitar Malang Denpasar, Malang Denpasar, Surabaya Denpasar, Malang Mataram, Surabaya Mataram, dan lain-lain. Tahun 2004 jumlah penumpang bis Malang mulai menurun faktor, naiknya harga BBM menjadi penyebab utama. Serta regulasi baru di jasa transportasi udara yang menawarkan harga murah dan fasilitas yang lebih menarik daripada bis. Tapi untuk armada pariwisata tetap eksis dan tidak terlalu terpengaruh. Di tahun yang sama bank dagang milik Simpati Group dilikuidasi. Armada bis Simpatik diistirahatkan sejenak menunggu langkah yang akan diambil pihak manajemen. Memaksakan untuk terus melayani jalur Denpasar Malang dan Denpasar Surabaya, membuat Simpatik mengalami kerugian operasional. Hingga akhirnya transportasi antar pulau diberhentikan. Saat-saat terakhirnya Simpatik hanya melayani trayek antar kota dalam Provinsi Gilimanuk Denpasar dan Gilimanuk Padang Bayi, serta jasa bis pariwisata. Dilansir dari Facebook mybalistory.com, ini adalah video suasana di Terminal Ubung pada tahun 1992. Melintas bus Simpatik, bus Cakrawala, pedagang kasur dengan sepeda di depan Terminal Ubung, Bali. Nah, itulah kisah perjalanan panjang perusahaan bus ini di Indonesia. Terima kasih telah menonton video ini. Buat yang nonton sekali lagi mohon maaf. Bila ada kesalahan di episode kali ini mohon dimaafkan. Dan kalau ada informasi yang salah atau ada tambahan informasi, langsung dibenerin aja di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di next video. Semoga bahagia semua.